Baik, di chapter kelima ini kita akan membahas mengenai if statement atau pernyataan if. Jadi pernyataan if ini ada beberapa jenisnya yang nanti akan kita bahas, dan pilihan-pilihan yang akan dipakai itu bergantung pada kondisi yang perlu diuji atau kondisi yang akan kita pakai. Terus pada bab ini juga kita akan belajar tentang pernyataan-pernyataan bertingkat itu seperti apa. Baik, langsung saja. Di sini yang pertama itu adalah pernyataan if atau if statement. Jadi pernyataan if ini digunakan buat apa aja sih? Jadi pernyataan if ini jika pengujian kondisi ini bernilai true atau benar, kemudian Python akan mengeksekusi kode setelah pernyataan if. Jadi semisal kondisi yang kita akan pakai itu bernilai benar, maka Python akan mengeksekusi kode setelah pernyataan if. Contohnya di sini, misal ada variabel umur yang mempunyai nilai 19. Jadi misal umurnya adalah 19 tahun, ya. Terus di sini ada kode atau sintaksnya, yaitu if umur lebih besar sama dengan 18, dia akan nge-print Anda cukup umur untuk memilih. Jadi di sini kan umurnya 19. Jika umur lebih besar atau sama dengan 18, maka dia akan mencetak umur Anda cukup umur untuk memilih. Maka hasil atau output dari ini yaitu Anda cukup umur untuk memilih karena dia lebih besar sama dengan 18, yaitu 19. Kalau semisal saya ganti di sini dengan 17, maka di sini dia akan kondisinya akan bernilai false atau salah. Karena kenapa? Karena 17 ini nilainya yaitu kurang dari 18. Jadi bukan lebih dari sama dengan 18. Maka dia di sini sintaksnya kemungkinan besar dia tidak akan memprint apa-apa, karena di sini tidak ada pernyataan kalau semisal umurnya di bawah 18 dia harus mencetak apa. Karena di sini hanya dicantumkan pernyataan jika umur lebih besar dari sama dengan 18, dia akan mencetak Anda cukup umur untuk memilih. Tapi kalau misalkan dimasukkan umurnya di bawah 18, kemungkinan besar dia tidak akan mencetak apa-apa atau bahkan error, karena di dalam pernyataan if tidak mencantumkan kurang dari 18 tahun. Seperti itu. Kemudian kita mulai masuk ke pernyataan yang cukup bertingkat di sini, yaitu pernyataan if else. Jadi di sini program akan menentukan benar atau salah. Jadi sebelum dia mengeksekusi pernyataan if atau pernyataan else, dia ini harus nentuin dulu yang mana sih program yang benar, atau program ini benar atau program ini salah sih. Nah, kalau program atau kondisi yang kita masukkan itu kondisinya benar, ya, maka blok if akan dieksekusi. Jika kondisi yang kita input ini salah, blok else akan dieksekusi. Jadi dia itu bertahap. Jadi yang mengeksekusi kalau semisal kondisinya benar, blok if yang akan mengeksekusi. Tapi kalau semisal kondisinya salah, blok if tetap mengeksekusi, tapi dia akan menyerahkan ke blok else karena tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di blok if. Jadi dia tetap akan berurut menyesuaikan dengan tingkat blok yang ada di sini, dimulai dari blok if, blok else. Nah, contohnya di sini variabel umur sama dengan 17. Jadi if umur lebih besar sama dengan 18, maka dia akan mencetak Anda cukup umur untuk memilih. Else, ini pernyataan yang kedua atau pernyataan terakhir. Jika kondisi if ini tidak tercukupi, maka dia akan mencetak kondisi else. Jadi jika tidak tercukupi, maka dia akan mencetak kata-kata maaf Anda tidak cukup umur untuk memilih. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita simpulkan kalau dia
umurnya 17 tahun. Nah, 17 tahun ini kan di bawah umur 18 tahun. Jadi tidak termasuk dalam, jika kita masukkan ke kondisi if, maka kondisi tersebut salah. Makanya dia akan menyerahkan langsung ke kondisi else. Jadi kondisi else ini langsung mengeksekusi, maaf, Anda tidak cukup umur untuk memilih. Jadi karena dia tidak memenuhi kriteria dari kondisi if, maka dia langsung menyerahkan ke kondisi else. Apapun baik itu benar salah, maka yang akan di print itu kondisi else, itu maaf, Anda tidak cukup umur untuk memilih karena tidak lebih besar sama dengan dari 18, yaitu 17. Kalau semisal di sini saya ganti angkanya menjadi 19, maka dia akan cek dulu kondisinya. Ini kondisinya, programnya akan menentukan benar atau salah sih. Nah, programnya menentukan dari sini dulu. Jika umur lebih besar sama dengan 18. Nah, umurnya kan sini 19, sementara untuk standarnya yang sudah ditentukan itu lebih besar atau sama dengan 18, maka dia langsung mencetak Anda cukup umur untuk memilih karena sudah memenuhi atau kondisi tersebut jika dimasukkan ke dalam if itu benar atau sudah memenuhi dengan syarat dari if lebih besar sama dengan 18. Seperti itu untuk pernyataan if else. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pernyataan if elif else. Nah, untuk pernyataan tersebut itu digunakan jika lebih dari dua kemungkinan kondisi. Jadi di sini kan sudah kita lihat di pernyataan if else. Jadi pernyataan if else juga bisa kita simpulkan ini digunakan saat ada dua kondisi. Jadi pernyataan if else juga digunakan saat kita dihadapkan dengan dua kondisi atau dua kemungkinan kondisi. Sementara kalau di pernyataan if elif else itu digunakan lebih dari dua kemungkinan kondisi. Terus Python akan mengevaluasi setiap kondisi secara berurutan sampai menemukan nilai true. Jadi sama seperti pernyataan if else, yaitu dia akan mengevaluasi nih secara berurutan mulai dari if, elif, dan else sampai menemukan nilai yang betul-betul benar sesuai dengan variabel atau kondisi yang kita masukkan. Contohnya di sini ada variabel umur. Jadi variabel umur di sini mempunyai nilai 12. Kemudian masuk ke pernyataan if umur kurang dari 4, dia akan mencetak tiket masuk Anda gratis. Nah, 12 ini kan lebih besar daripada 4. Jadi kalau kita masukkan ke pernyataan if, berarti pernyataan if ini salah, ya, tidak sesuai dengan variabel atau angka yang ada di dalam variabel umur. Kemudian setelah salah, kita belum menemukan nilai true-nya atau nilai benarnya. Kita lanjut lagi eksekusi ke pernyataan elif. Jadi pernyataan elif di sini, elif umur kurang dari 18. Jadi maksudnya di sini antara kurang dari 18 bukan kita hitung dari 0 karena di sini kan sudah kurang dari 4. Jadi elif ini akan mengeksekusi umur yang dari rentang 4 sampai 18. Nah, jadi 4 sampai 18, sementara umur yang ada di sini yaitu 12. Dan jika kita melihat, jika kita masukkan ke dalam kondisi elif, 12 ini termasuk ke dalam kondisi alif, dan jika dimasukkan ke kondisi alif ini akan bernilai benar atau true. Maka dia akan mencetak kalimat tiket masuk Anda seharga 10.000. Jadi seperti itu. Kemudian kalau misal saya mengubah umurnya di sini menjadi 21 tahun. Nah,
maka program Python dia akan mengeksekusi lagi dari awal secara berurutan. Variabel umur mempunyai nilai 21, dicek, dimasukkan variabelnya ke pernyataan if umur kurang dari 4. Nah, 21 ini apakah kurang dari 4? Tentu tidak, maka dia akan bernilai false atau salah. Maka dia lanjut lagi ke pernyataan elif umur kurang dari 18. Nah, 21 ini kan nilainya lebih dari 18, otomatis kalau dimasukkan ke elif itu akan bernilai salah atau false. Kemudian dia lanjut lagi. Nah, di sini adalah else ini opsi terakhir. Jadi misal kalau dari if elif ini bernilai salah, maka dia akan masuk ke else, dia akan istilahnya nilainya akan bernilai true. Maksudnya jika kondisi tersebut dari variabel umur tidak terpenuhi, maka dia akan langsung diserahkan ke else. Dan pada saat dia di else itu dia akan langsung di print ya, karena tidak memenuhi dua kriteria if dan elif. Jadi maka untuk sintaks tersebut dari umur 21 dia akan nge-print tiket masuk tanda seharga 20.000 karena dia tidak termasuk dalam kondisi if dan tidak termasuk dalam kondisi elif. Jadi karena tidak termasuk dalam kedua kondisi tersebut, dia akan diserahkan ke kondisi else. Jadi dia akan nge-print atau dia akan mencetak tiket masuk Anda seharga 20.000. Nah, kemudian kalau misalkan kalian nanti juga pengen mempunyai atau membuat codingan itu secara bertingkat, namun tidak banyak baris-baris yang akan digunakan, istilahnya kodenya bakal simpel dan enak dilihat. Nah, itu kita juga bisa memakai pernyataan elif bertingkat. Nah, jadi pernyataan elif bertingkat ini bisa kita lihat. Mungkin kalau kalian nantinya menemukan kondisi yang bertingkat-tingkat dan itu lumayan banyak, misalkan di sini bisa dipakai 1, 2, 3, 4, ada 4 kondisi, ada 4 kemungkinan kondisi. Kita bisa memakai pernyataan elif, dan pernyataan elif ini bisa dibilang mudah dipahami dan istilahnya tidak boros dalam baris yang akan kita gunakan. Nah, yang pertama di sini kita masukkan lagi variabel umur. Ini pernyataan masih sama di sini, kita pindahkan. Jadi di sini di variabel umur ini umurnya adalah 12. Kita masukkan ke kondisi if umur kurang dari 4, tidak bisa karena umurnya sama dengan 12 dan 12 ini lebih dari 4, maka if ini bernilai salah atau false. Kita masukkan lagi ke elif yang pertama, umur kurang dari 18 yang range-nya dari 4 sampai 18. Nah, kita lihat lagi variabel umur ini nilainya 12 dan 12 ini termasuk dalam range 4 sampai 18. Maka hasil dari codingan tersebut atau hasil dari sintaks tersebut dengan umur 12, dia akan mencetak harganya yaitu sebesar Rp10.000. Nah, kemudian kalau di sini saya ganti deh umurnya menjadi umur 70 tahun. Nah, di sini variabel umur yaitu 70. Kita masuk kondisi secara berurutan lagi dari atas. Kita lihat di if umurnya kurang dari 4, tidak masuk. Elif umur kurang dari 18 dengan range 4 sampai 18, tidak masuk karena 70 di atas 18. Kemudian elif umur kurang dari 65, dari range 18 sampai 65, tidak masuk karena 70 itu lebih besar daripada 65. Maka kalau kondisi sampai elif tersebut tidak terpenuhi, dia akan mengeksekusi kondisi else. Ya, kondisi else karena dari ketiga pernyataan tersebut tidak terpenuhi atau bernilai salah, makanya dia akan mengeksekusi kondisi else, yaitu dia akan mencetak dengan harga 25.000 karena dia sudah tidak
termasuk dalam ketiga kondisi tersebut, atau ketika variabel umur ini dimasukkan ke ketiga kondisi tersebut dia bernilai false, maka yang akan mengeksekusi terakhirnya itu kondisi else. Mungkin sampai di sini penjelasan mengenai chapter 5 mengenai if statement kiranya bisa dipahami, dan terima kasih.